Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Ya Allah, semoga yang hadir ini pulang dalam keadaan ampuni dosa-dosa, diberikan keberkahan hidupnya, dijadikan istiqomah iman dan Islam. Yang paling penting dari semuanya adalah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Siapa yang membuat kita bisa berkumpul bersama di tengah sawah? Ini ada pohon padi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini tausiah di tengah sawah. Kalau tausiah di masjid ramai itu biasa. Kalau tausiah di stadion banyak orang datang itu biasa. Tapi kalau di tengah lapangan yang terendam orang tetap istiqomah itu baru, maka balasannya juga insya Allah luar biasa. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan kepada Allah selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kepada Dia, karena acara kita ini adalah segedong berselawat. Segedong berselawat atau berselawat segedong? Segedong berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidi Al-Habib As-Sultan As-Syarif Muhammad Al-Gadri Hafizahullah wa saddadahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Bupati, anggota DPRD Mempawah, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Lupa tersebut saking groginya. Guru kita semua Sayyidi Al-Habib Fahmi Hafizahullah, Ustadz Luqman Al-Hakim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Jadi tidak ada yang tidak disapa. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas dengan 10 rahmat. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. 10 rahmat, 10 dosa ditutupi, 10 tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan pulang kita dari sini mendapatkan barokah itu semua insyaallah. Yang penting istiqomah solawat, bukan somat. Kadang lidah ini mau menceritakan aib orang lain, maka batalkan aib, ribah, namimah. Banyak-banyak
Solawat. Jadi kalau ada yang mau menceritakan kabarnya anak si anu lagi, si anu bini si anu, Allahumma sholli ala sayyidina. Pikiran yang kacau balau, suami di mana keluar kota khawatir dilarikan pelakor. Jangan sampai tak jadi menikah, sudah tunangan, sudah pacaran 10 tahun Pak Ustadz. Ini bagaimana masa depan nanti, kuliah berhasil atau tidak, nanti dapat kerja atau tidak, jadi nikah atau tidak. Hilangkan itu semua dengan banyak bersodakoh. Kalau dengan harta bersodakoh, kalau dengan lisan sedang hamil tua, suami sedang tak di rumah, mencari penghidupan, hatinya kacau, galau, detak jantung tak normal. Apa kata Pak Dokter? Ibu yang sedang mengandung, hatinya mesti tenang. Nanti kalau ibunya stres, anaknya galau. Maka supaya menenangkan hati ini banyak-banyak bersolawat. Ada orang bersolawat ini berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang bersolawat pakai lagu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang bersolawat tak bersuara, tak berlagu. Boleh? Boleh. Apakah Allah tahu? Tahu. Apakah Nabi Muhammad tahu? Tahu. Tapi kalau bisa jangan gara-gara mau cepat lalu tak jelas makharijul hurufnya. Walaupun tak bersuara tetap pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ini karena mau cepat ngejar target 100 kali, 500 kali. Macam dapat gorengan panas. Jadi yang selama ini selawatnya belum betul, mudah-mudahan setelah tablik akbar ini jadi benar insya Allah. Apa tanda tablik akbar itu berhasil? Ada perubahan. Hebat tablik akbar tadi. Apa hebatnya? Sendal aku hilang masuk ke lumpur. Hebat tablik akbar tadi. Apa hebatnya? Kami direkam tadi pakai kamera. Tablik akbar hebat itu kalau ada perubahan. Yang sebelumnya mulutnya menceritakan aib orang, cacat orang, adu domba, setelah tablik akbar segedong bersolawat, maka dia tak lagi menceritakan aib orang, tapi lebih banyak bersolawat. Yang sebelumnya pelit, bakhil, medit, kikir, alhamdulillah setelah bersolawat hatinya lapang, mudah bersodakoh, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Amin. Yang sebelumnya tak pakai jilbab, ini kenapa tak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Yang sebelumnya tak pakai menutup aurat, bajunya terbuka, maka setelah tabligh akbar bajunya panjang, jilbabnya panjang, insya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami dalam iman dan Islam. Kalau ada di antara bapak ibu karena sudah terlalu lama berdiri berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Tapi insya Allah semuanya sehat. Yang tahu tentang kita mampu Allah atau kita? Allah. Kalau tak dibuat hujan, panas terik. Saya tadi sudah membayangkan, ini tabligh akbar jam 1 siang, panas menyengat, matahari sejengkal dari ubun-ubun, panas. Rupanya sampai kemari sejuk, tenang, cuman kaki aja agak lisut kedinginan. Ustaz Abdul Somad enak di atas pentas. Di atas pentas ada karpetnya. Nanti selesai acara ini, setelah kami pulang semua, cobalah naik ke atas, biar tahu rasanya. Karpet ini basah juga. Betul kan dek? Nah, dipegang ya. Itu maka sultan semua duduk, bapak ibu pakai kursi. Kami udah mau duduk di lantai tadi.
Apakah Abdul Somad yang di atas pentas, yang di atas karpet lebih mulia daripada bapak ibu yang di bawah? Tidak. Boleh jadi yang di bawah, yang basah, yang hujan, yang di atas tanah, yang berlumpur jauh lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas ini. Betul? Betul pula katanya. Sedihnya hati saya. Maksudnya tadi waktu saya bilang betul, walaupun betul, tapi kasihlah basa-basi sih. Tidak, gitu ya. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang profesor, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia adalah yang hatinya paling takut kepada Allah. Takut LGBT, takut zina, takut korupsi, takut narkoba. Mudah-mudahan itulah yang ada dalam hati kita ini semua, insyaallah. Amin. Ini ibu-ibu ramai datang, ada yang pakai seragam BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada yang tak pakai seragam, nggak apa-apa. Mungkin sudah dibeli tapi belum lunas. Mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh dirapatkan, dicepatkan Allah. Banyak yang belum nikah nih. Mudah-mudahan yang dililit utang dilepaskan dari utang piutang. Lebih kuat pula. Tak tahu kita entah dari lidah yang mana doa ini dikabulkan Allah Ta'ala. Betul? Di sini ada orang soleh, di sini ada ibu-ibu yang solihah, di sini ada bapak-bapak yang mencari harta rezeki halal untuk anak istrinya, di sini ada ibu-ibu yang mengandung anak, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Maka itulah yang membuat acara ini bisa terselenggara dengan baik. Allah membalas semuanya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadikanlah kami ini termasuk orang yang ikhlas, insyaallah. Amin ya rabbal. Tabligh akbar, masya Allah, tabarakallah. Isra Mi'raj itu terjadi bukan langsung Nabi naik ke atas, tapi ada kronologisnya. Istrinya meninggal, namanya Khadijah. Memang kalau kedinginan ini banyak lupa memang. Paman yang menolong, membantu dari serangan kafir Quraisy. Mereka segan membunuh Nabi karena segan pada pamannya. Paman tempat bergantung itu pun meninggal. Siapa namanya? Abu Thalib. Enak kalau kita ceramah di tengah masyarakat yang berilmu. Ustadz lupa, jamaahnya ingat semua. Dua tempat bergantung, istri, paman. Paman, istri. Ketika Nabi berselimut turun dari Jabal Nur, kedinginan, yang menyelimuti adalah Khadijah. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. So sweet. Mudah-mudahan bapak-bapak ini semua istrinya seperti Ummul Mukminin Khadijah, insyaallah. Nabi naik ke Jabal Nur, bertahanus 1 bulan, umur 38. Tak ada dilarangnya, disiapkannya makanan, dijenguknya, dibawakannya pakaian. Turun Nabi kedinginan menggigil, diselimutinya. Begitulah Khadijah. Adapun perempuan zaman sekarang, pergi suaminya pengajian, abang kemana? Pulang jam berapa? Jalan semua. Tapi itu tidak ada di Segedong. Ini semuanya baik-baik semua. Orang Segedong ini soleh solihah semuanya, insyaallah. Paman yang menolong, yang membela dakwah, meninggal. Lalu Nabi pun pergi berdakwah ke kampung namanya Taif. Apa namanya? Taif. Nama sukunya Thaqif. Nama kampungnya Taif. Nama sukunya Thaqif. Nama kampungnya Taif. Itu enaknya kalau kita ramai-ramai. Tak tahu ustadz mana yang menjawab, mana yang tidak. Yang penting mulut bergerak.
Sampai Nabi ke Taif dia tak disambut dengan tola'al badru alaina. Ustaz Abdul Somad tadi disambut tola'al badru alaina min yatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Nabi tak disambut dengan tola'al badru alaina. Mereka lempar Nabi pakai batu, pakai kayu, berdarah tapak kakinya. Datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, seandainya darah kakimu itu jatuh ke tanah, kuratakan mereka semuanya dengan tanah. Nabi mengusap kakinya supaya darahnya tak menetes ke tanah. Sayang tak Nabi itu kepada manusia? Coba seandainya saya dilempar orang pakai batu, lalu berdarah kaki saya, lalu kata malaikat Jibril, hai Abdul Somad, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan semua musuh-musuhmu. Langsung saya pijakkan ke tanah. Batai. Kira-kira Abdul Somad nih hatinya lembut apa keras? Bilanglah lembut, kenapa? Ini menunjukkan jamaah di Segedong ini orangnya jujur. Kalau ustadz itu memang betul baik, dibilangnya baik. Kalau ustadz itu keras, dibilangnya keras. Siapapun yang datang kemari mengaku ustadz, mengaku ulama, kalau tidak sesuai dengan Rasulullah, apakah diterima? Mantap. Jadi Pak Wagub, Pak Wabub, Pak DPRD, Sayyidi Sultan Al-Habib, Sayyidi Al-Habib, para asatidz, jangan khawatir masyarakat Segedong ikut aliran sesat, karena mereka punya keyakinan yang kuat. Saya bangga dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu kalau orang dipuji kan mulai mengembang lubang hidungnya. Itu maka takbir. Ibu nanti kalau dipuji anaknya, ini anak ibu, iya cantik ya, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, gitu. Jangan ditanya, ini anaknya, iya, kok cantik, siapa dulu mamanya? Nah, takbir Allahu Akbar itu juga mengusir setan. Setan udah mulai berbisik, orang Segedong hebat, orang Segedong taat, orang Segedong rajin berselawat, orang Segedong latang tapi ablar. Maka untuk mengusir setan itu bertakbir. Kalau ada yang mengantuk sebelah nih, apa bunyi latu-latu? Jangan terlalu banyak main latu-latu. Nah, latu-latu itu artinya lama-lama tolol. Permainan, tak apa-apa. Kita dulu pun kecil kan main-main kan. Asal jangan asik main latu-latu kena biji matomak. Mudah-mudahan semua anak-anak yang dibawa ini jadi anak yang soleh-soleh. Saya kalau menengok anak kecil dibawa emaknya, pikiran saya mundur 40 tahun yang lalu, mengingat saat emak menggendong saya. Saya tak pernah merasa menggurui ibu-ibu, menceramahi ibu, enggak. Saya merasa senang bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan saudara saya. Ingat emak-emak, ingat emak Allah. Ingat anak-anak, ingat anak kita. Itu yang baik. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Jadi Isra Mi'raj itu adalah hiburan dari Allah. Istri meninggal, paman meninggal, orang Taif tak menyambut, mereka lempar pakai batu. Ini mengajarkan kita jangan bersedih hati waktu jatuh, karena akan diangkat Allah dengan tempat yang setinggi-tingginya. Amin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Diangkat Allah di tempat yang tertinggi. Mungkin ada di antara bapak ibu yang sedang dalam ujian kesulitan hidup, sabar. Insya Allah diangkat Allah ke tempat yang tinggi, insya Allah. Kadang kita ini merasa orang aja yang susah, betul bu? Nengok orang, oh kau sedap berjalan ke sana kemari, aku nih tak bisa berjalan. Kenapa tak bisa berjalan? Mukaku berbisul, bisul di kening. Mau berjalan ke sana malu, mau berjalan ke sana tak sedap hati. Engkau berjalan ke sana kemari, aku tak boleh keluar karena aku berbisul. Kata yang berjalan ke sana kemari, kau pikir aku tak ada bisul? Aku berbisul juga. Mana bisul? Bisul di sini. Maka dari tadi aku tak duduk-duduk. Artinya setiap kita ini hidup punya masalah, bukan punya bisul. Kita hidup ini semua punya masalah. Kadang suaminya baik, rupanya istrinya kuntilanak. Kadang istri solehah, rupanya laki genderuwo. Kadang suami baik, istri baik, rupanya anak tuyul. Tapi kalau menengok senyum yang cerah dari bapak-bapak, ibu semua, ini nampaknya orang tak ada bermasalah. Tak ada masalah. Kalau orang bermasalah hidupnya, itu mukanya macam kebun sedang kering habis panen padi, petak-petak. Ini bersih-bersih semua wajahnya, insya Allah. Inilah tanda orang yang dilapangkan Allah hatinya. Alam nasrah. Ustadz kalau sedang susah hati, apa yang Ustadz banyak baca? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Terus ayat yang kedua, wa wada'na anzrak, ku angkat bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Terus wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah besar ini sekarang. Apa masalah? Doraemon lepas. Mudah-mudahan diganti Allah. Fa inna ma'al usri, segala kesulitan akan dimudahkan Allah. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Kalau Allah sudah berjanji, innaka la tukhliful. Kalau sedang susah hati, itulah baca di banyak-banyak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mana makan siang? Kenapa kau tak masak? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apa lagi mau kita katakan? Mengamuk dia, kita lawan dengan ngamuk. Apa yang terjadi? Perang Rusia Ukraina, habis meletup semuanya. Yang kedua, setelah membaca Alam Nasrah, banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Ali Jum'ah, paling bagus solawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari Makkah ke Taif 100 km. Taif ini di atas bukit. Nabi berjalan kaki ke Taif. Kenapa dia tidak pakai sendal? Kenapa dia tidak pakai keledai? Kenapa dia tidak naik kuda dan unta? Karena dia sedang dimata-matai kafir musyrik Quraisy. Kalau sampai dia berjalan kaki pakai sendal, pakai unta, berarti dia mau pergi jauh, tangkap dia. Mereka sudah siap-siap menangkap Rasulullah.
berjalan kaki Nabi 100 kilometer. Jadi kita ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Kalau sampai dalam hati kita merungut, jangan sampai dalam hati kita mencaci maki. Kenapa aku susah? Kenapa aku begini? Nabi ditelan dalam perut ikan, tengah malam, gelap, dalam laut. Tak ada dia mencaci maki Allah. Bertasbih keluar dari mulutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditelan ikan, masuk ke dalam perut ikan, di dalam laut, di tengah malam. Tak ada dia sumpah serapah. Kenapa aku begini? Dia ditelan ikan, kita masih menelan walaupun ikan asin. Kenapa Ustadz ingat ikan asin? Saya tadi dalam makan ikan asin. Saya nih menu kesukaan saya ikan asin. Seandainya masuk surga nanti insya Allah, amin, ditanya malaikat, what do you want? Maka saya akan bilang, minta ikan asin. Kira-kira Bu, di surga itu ada ikan asin? Orang sini dong. Ada, dalilnya jelas. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kamu inginkan ada di dalam. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj, jangan sedih, jangan putus asa, jangan susah hati, jangan guna-gulana, jangan galau, jangan stres, jangan depresi. Ini banyak orang sekarang kalau sedang susah hati menyanyi dangdut. Sedang susah hati main medsos, update status, langsung tulis di FB, aku sedang susah sekarang. Kawan pun komen, kenapa? Laki kau hilang, bini kau selingkuh. Makin bertambah kacau pikiran kita. Jangan mengadu ke medsos, jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram. Mengadulah kepada apa yang ada dalam pikiran saya, tahu dia. Jangan dukun semua. Gak ada dukun di sini Pak Ustadz. Dulu memang pernah ada tapi udah taubat insya Allah. Amin.